saya akan menyimpulkan materi aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek manajemen dan organisasi yaitu aspek yang sangat vital dalam suatu usaha. Karena walaupun suatu usaha dinyatakan layak, terkadang dilaksanakan tidak didukung manajemen organisasi yang baik, bukan tidak mungkin nantinya akan mengalami kegagalan. Adapun fungsi-fungsi manajemen yang pertama, perencanaan. Proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, proses untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam unit-unit tertentu agar jelas dan teratur. Yang ketiga, pelaksanaan, di mana semua hal yang terencana telah dimulai oleh seluruh unit. Yang keempat, mengawasi, mengkontrol, menilai, dan mengevaluasi hasil pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana awal. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya meliputi segala sesuatu yang dipersiapkan perusahaan berkaitan kinerja sumber daya manusia, yakni dalam penempatan posisi kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, di dalam manajemen sumber daya manusia dilakukan beberapa baris kegiatan. Yang pertama, analisis jabatan. Hal pertama kali dilakukan sebelum memulai suatu usaha, kita harus mengumpulkan berbagai informasi, identitas jabatan, fungsi jabatan, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, bahan dan alat, dan kondisi kerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia. Kita harus mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja sendiri merupakan suatu proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan juga bidang pengoperasian usaha di lapangan yang meliputi seperti penarikan, seleksi, dan penempatan. Yang keempat, kompensasi. Suatu imbalan atau penghargaan kepada setiap personal yang bekerja di suatu perusahaan. Umumnya, kompensasi ini berupa kompensasi finansial seperti upah, gaji, komisi, bonus, dan asuransi. Yang kelima, pengembangan pihak. Manajemen perlu melakukan program pengembangan pada setiap karyawan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan agar mampu memenuhi tuntutan organisasi dalam menghadapi persaingan dan perubahan. Yang keenam, integrasi. Penyesuaian keinginan karyawan dengan manajemen, yakni bagaimana karyawan bisa menyelaraskan antara kepentingan pribadinya dengan kepentingan perusahaan agar sama-sama menguntungkan melalui penyampaian aspirasi mereka. Yang ketujuh, yang terakhir, pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja bisa disebabkan oleh faktor usia atau pensiun, permintaan pengunduran diri karena alasan pribadi, dan adanya pemecatan karena adanya kesalahan. Manajemen usaha penggilingan padi meliputi peruntukan, pengeringan, penjemuran, penggilingan, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan. Aktivitas yang dilakukan dalam usaha penggilingan padi, yang pertama, pengadaan input, 2, penjemuran, 3, penggilingan, 4, pengolahan beras. Usaha penggilingan padi pada umumnya tidak berjalan terus sepanjang tahun. Bisa disebut bersifat musiman sebab gabah tidak tersedia sepanjang tahun. Kegiatan usaha penggilingan padi berjalan hanya pada musim panen dan beberapa bulan setelahnya, tergantung pada besarnya hasil panen di wilayah sekitar penggilingan padi. Manajemen sumber daya manusia dalam usaha penggilingan padi. Cara perekrutan. Mengambil orang-orang yang sudah berpengalaman kerja di penggilingan padi. Tujuannya untuk efektivitas dan efisien produksi sekaligus untuk membantu pemilik dalam mengoperasikan mesin. Kriteria karyawan. Yang pertama,
memiliki kemauan sebelum ditarik untuk menjadi karyawan. Apakah orang tersebut mau atau tidak bekerja di usaha penggilingan padi? Yang kedua, memiliki kepribadian yang jujur. Adapun pembagian tugas karyawan. Yang pertama, ada yang bekerja di pengolahan beras. Yang kedua, ada yang bekerja di pembagian penjemuran gabah atau padi. Yang ketiga, ada yang bekerja di bagian pengangkutan. Sistem penggajian per minggu yaitu untuk karyawan yang mengoperasikan mesin penggilingan, penjemuran gabah, dan pengangkutan. Nah, di dalam usaha penggilingan padi tidak ada pelatihan khusus untuk karyawan, karena orang yang ditarik untuk menjadi karyawan adalah yang mau bekerja dan jujur, serta mampu menjalankan tugasnya masing-masing.